Halo teman-teman semua, welcome to Act to Date Indonesia. Kita ada di segmen Ngedate, dan kali ini kita akan mereview film Thunderbolts. Yeay. We have no reliable heroes, and yet we still need protection. Thunderbolts ini merupakan film Marvel ya guys ya. Yang kita tahu sendiri bahwasanya Marvel itu lagi buat film jelek-jeleknya. Dan ya, film ini kadang-kadang akan menjadi comebacknya Marvel setelah begitu lama. Karena kan juga Kevin Feige juga udah bilang kan bahwasanya mereka ingin membuat filmnya itu lebih sedikit. Jadi mereka bisa fokus ke kualitas. Visualnya gila sih. Visualnya itu cakep banget sih. Oke. Mulai dari posternya, pengambilan gambarnya, shotnya, sampai DOP-nya itu, koreografinya juga gila. Gua gak bisa bilang, ini top notch banget. Bener kan? Iya benar, di visualnya kali ini sudah tidak menggunakan nanoteknologi lagi seperti film-film sebelumnya. Kayak pakai helm gitu, tapi pakai CGI gitu. Jadi terlihat fake banget ya kan dibandingin sekarang. Sekarang nih kostumnya udah asli, lalu mereka juga martial arts-nya dengan skill masing-masing. Jadi udah nggak ada pakai magic gimana gitu lagi. Jadi semuanya terlihat real dan sangat enak dipandang tentunya ya nggak sih? Iya, gue rindu banget sih Marvel begini. Kayak ya helm itu ya helm aja, kostum itu ya kostum aja, gak usah pakai nanoteknologi gitu-gitu. Gue pun juga ada bosen gitu, ada teknologi magic lagi. Ya akhirnya balik lagi lah ke jalur yang benar. Untuk masalah visual ya, apalagi gue lihat ya di awal-awal itu kan ada scene Black Widow itu lagi hajar-hajar musuh tuh. Itu take-nya itu dari atas, jadi itu take-nya gini, jadi ngambilnya dari atas, nampak kepala mereka gitu satu-satu, dan itu keren mampus sih, gila. Gue sih nonton komen ya, dan gue rasa ini visualnya dibuat pakai hati sih, memang keren banget. Gue udah lama sih gak lihat Marvel yang sebagus ini. Gue dulu miss-nya itu di Doctor Strange yang pertama sih, itu baru Ya, bagus ya, cuman udah lama gue gak lihat semenarik ini. Bahkan posternya juga menarik sih, ya kan? Ada banget. Orang itu biasa kan, poster Marvel itu kan biasa cuman orang. Ya bahkan poster Marvel sebelumnya tuh hanya satu pemeran utamanya, lalu nama dari pemeran utamanya. Misalnya kan sudah sangat boring ya kita dengan poster yang begitu. Beda dengan poster kali ini, itu ada artinya. Absolut cinema ini. Oke. Kita akan masuk ke aktornya. Kalau aktornya sih gue gak banyak komen ya. Gimana? Ya, kalau untuk aktornya mereka pasti sudah jam terbang tinggi ya. Karena kan mereka sudah memerankan peran di film Marvel sebelumnya. Yang seperti di Black Widow, tentunya Yelena sudah ada di sana. Dan film Loki dan Ava dan lain-lain, mereka juga sudah ada perannya masing-masing. Jadi kalau udah banyak film yang mereka acting, tentu pembawaannya udah berbeda gitu auranya, ya nggak sih? Apalagi martial arts-nya itu sangat sempurna banget menurut aku, karena mereka udah bisa kayak salto. Meanwhile di film orang yang lain kan sudah pasti pakai kayak tali atau apa gitu, ya nggak sih? Ya, ini pokoknya membumi banget. Dan gua rasa gua ada komen juga sih masalah acting mereka. Ya udah mantap lah. Apalagi Red Guardian ya juga pecah banget. Jokes-nya itu nggak berlebihan, pas, on point. Yelena juga menggambarkan banget orang yang sangat gak ada peduli dengan dirinya sendiri, orang yang kehampaan, itu semua. Bahkan ya kalau kita mulai di posternya itu kita lihat dia seperti laki-laki gitu kan, rambutnya pendek, gitu kan. Ya kayak laki-laki aja gitu. Udah mendalamin banget tuh perannya. Iya, kalau kalian lihat Red Guardian sama si Yelena itu ibarat kalian nonton AOT lah, Attack on Titan, Levi dan Hanji ya kan. Nah, mereka dua ya. Yalah, ikonik banget gitu di film Thunderbolts ini. Ya, salah satu serius, satu bercanda banget gitu. Jadi kalian gak bakal bosan nonton film ini. Benar. Oke. Thor sudah oke juga, dan sekarang kita akan mereview plotnya nih. Plotnya bagaimana menurut kamu? Menurut aku sih plotnya sangat bagus ya, karena di film kali ini yang Marvel tentunya sudah sangat mempunyai alur yang sangat unik, di mana mereka membahas tentang depression seseorang. Dan di film itu juga menunjukkan kekompakan sebuah tim agar seseorang bisa sembuh dari depressionnya, ya nggak sih? Itu keren banget menurutku, momen di saat
mereka menyembuhkan kehampaan dari satu pemeran di film itu? Menurut gua, sebagai orang yang nggak pernah skip sekalipun nonton film MCU satupun, sombong. Ya, gua rasa sih kalau misalnya bilang cerita ini bagus banget sih, nggak juga. Setidaknya ini jadi salah satu tebusan dosanya Marvel sih menurut gua. Ya karena memang ya ceritanya generik, tapi eksekusinya bagus kali ini. Nggak seperti konsep-konsep film yang belakangan ini ya, seperti Captain America yang keempat, itu kan jelek banget ya eksekusinya. Walaupun kita lihat di awal-awal itu bagus, tapi di akhirnya mungkin ada ceramah no jutsu. Nah di sini juga sama, ada ceramah no jutsunya juga. Cuman eksekusi kali ini lebih bagus gitu. Ya gua gak akan spoiler di sini karena memang ini non spoiler, tapi eksekusi menuju ke ceramah no jutsunya ini ada gitu, ada base-nya. Di awal-awal itu udah dikasih tahu ini karakternya bagaimana, nah apa aja masalah dia. Nah di akhir itu Yelena ini kan juga relate lah kita bisa bilang, dan akhirnya apa? Akhirnya ada momen kunci, kita bisa bilang momen kunci, dan ini juga gak terlalu patah banget ya dia punya ceramah no jutsunya lah, masih bisa relate lah kita. Ya karena ceramahnya sendiri juga bukannya lebih ke advice untuk seseorang sih, tapi lebih ke menceritakan relation kehidupan dia dan si pemeran yang lainnya itu sama, ya kan? Ya, gue pun setuju. Misalnya jokes di sini juga nggak overuse lah, semuanya itu rapi, nggak terlalu seperti film apa tuh. Deadpool. Itu kayak tiap detik ada jokes, Ya. gitu, tiap detik ada scene menegangkan, jokes, ini jokes, itu jokes. Ya, jujur preferensi kami enggak ya, cuman Ya, betul sekali. memang profesional di sini udah oke banget untuk jokesnya, karena ya pecah juga kan jadinya ujung-ujungnya karena nggak overuse jokes tadi. Ya, nggak too much gitu ya kan. Jadi Iya. kita bisa dapat esensi dari jokesnya itu sendiri. Jadi nggak setiap detik jokes kita jadi kayak nggak merasa funny gitu lah. Sudah merasa biasa aja gitu. Karena setiap detik. Gara-gara film ini, gue jadi teringat lagi scene-scene dulu, masa dulu ya. Iya, di sini ada scene-scene dimana ada gedung jatuh dan Thunderbolts ini menyelamatkan manusia. Yang kalau kita tahu belakangan ini Marvel itu kan antara superhero, villain, udah gitu doang kan, nggak Iya, betul ada banget. penyelamatannya. Kalau di film Marvel yang terdahulu, nah kayak Doctor Strange atau kayak film multiverse lainnya, itu mereka hanya lebih fokus ke villainnya yang menghancurkan gedung-gedung. Mereka lebih fokus ke ngejar villainnya itu sendiri. Tapi orang-orang yang di bawah yang tertimpa reruntuhan itu mereka nggak tolong sama sekali. Lebih ke nampak superhero yang mementingkan diri sendiri sih, dengan iming-iming menyelamatkan warga negara. Tapi di film ini berbeda. Mereka lebih memilih untuk menyelamatkan manusia dulu dibanding villainnya. Villainnya mereka acuhkan dulu. Jadi lebih ke ada esensi superhero-nya dibanding film-film Marvel akhir-akhir ini. Ya, gue setuju sih. Maksudnya kayak adalah scene-scene sebenarnya. Ya walaupun ini untuk build up ya ke depannya. Maksudnya ini penyelamatan scene-nya juga ada key point-nya di sini untuk nanti di endingnya itu bagaimana kan, ada kan memang kan. Ya ada. Nah, tapi ya memang harus ada. Dan di sini kita bisa bilang superhero-nya bisa lebih relate lah, karena kan memang mereka itu kan awal-awal kan kriminal, mereka ada krisis identitas dan segala macam, itu bagus. Cuman sayang banget kalau menurut gue ya, ini lebih bagus sih di series kan 8 episode. Karena kenapa? Ada 5 karakter di sini, 5 pemeran utama. Dan yang dapat frame itu cuman Yelena doang, yang selebihnya itu nggak terlalu di-explore lah, mereka punya background story. Cuman ya termaafkan karena ada beberapa karakter nih seperti Bucky, Captain America KW2. Nah, mereka ini kan udah punya beberapa film di belakangnya, jadi kita bisa ikutin. Nah, tapi kalau Ava dan Bob ini, gua rasa kurang dieksplor aja. Yang mereka cuma ditis di akhir doang kalau si Bob ini. Nah, kalau misalnya si Ava ini yang palingannya cuma di Ant-Man and the Wasp saja gitu. Agak bisa make sense lagi lah untuk masalah kenapa mereka itu transisi dari kriminal jadi mau baik gitu.
Avanya doang. Tapi kalau yang selebihnya gue rasa sih udah gak masalah. Cuman masih bisa ditoleransi lah, karena kan Ava ini kan juga manusia, kata dia, ya bisa berubah juga gitu. Ya kan? Iya, kalau menurut aku sih memang harus ada banyak seringnya ya. Gue harus akuin filmnya udah oke, ya udah enjoyable. Kalian kalau mau ngajak keluarga kalian, ajak aja pacar kalian saja. Dan gue paling senang apa di sini, yaitu nggak ada scene LGBT. Wow, keren sekali. Ya kita tau lah Disney itu gimana sekarang. Dan terus kan gue cuma mau applause lagi sekali lagi untuk masalah visual nih. Visualnya wow, Top notch banget. visualnya keren mampus. Dah, lo debat deh kalau tentang visual. Gue nggak no comment. Damn. Ya udah, kita lanjut lagi ke rating. Rating kamu berapa? 8,2 per 10 tentunya. Oh, kenapa tuh? Kenapa? Karena tentunya di film-film yang lain kan nggak ada itu menggarap mental illness kan. Jadi kan kita semua jadi bisa relate. Dan film ini family friendly banget. Jadi nggak ada esensi yang nggak bisa dinonton untuk anak kecil. Jadi family bisa bawa anak-anaknya. Kita bisa bawa pacar, teman gitu untuk nonton dan enjoy filmnya tanpa merasa tertekan ada scene-scene yang tidak patut dilihat oleh di bawah usianya. Dan tentunya jokes-nya juga sangat enjoyable banget, sangat oke lah untuk dinonton, ya nggak sih? Iya, benar. Kalau gua ngasih rating 7,8 per 10. Kenapa? Karena ya kita harus akuin gitu. Film ini kalau mau dibandingkan dengan film-film seperti Captain America dulu, bagian Winter Soldier, itu gua rasa sih film ini masih bisa debatable gitu. Ya. Dan yang paling gue sayangkan ya, ini spoiler kalau kalian mau skip bagian ini, skip aja kalau kalian nggak mau kena spoiler. Kenapa harus Avengers? Iya juga nggak sih? Kenapa harus Avengers Z gitu? Kenapa nggak mau Thunderbolts saja? Iya, kenapa harus Avengers? Heran sih. Iya, lu pakai Avengers, ya pasti udah dibanding-bandingkan dong sama Avenger yang lama gitu. Ya harusnya lu pakai brandingan baru. Gua pun juga sejujurnya agak kecewa di situ. Memang kalau dari sudut pandang film nggak masalah, oke. Cuman sebagai fans, gua kenapa? Why? Ya nggak bisa dong Why? diganti dengan Avenger yang baru ya kan sih? Iya, cuman itu aja sih. Tapi overall bagus sih filmnya. Ya, overall bagus, kayak kriminal yang kembangin karakternya. Ternyata di setiap kriminal pun hatinya ada yang baik. Jadi di film ini nggak ada yang benar-benar baik, nggak ada yang benar-benar jahat. Relate lah sama kehidupan ini. Manusia kan nggak ada yang benar-benar baik atau nggak jahat ya. Iya, benar. Ya. Oke, sekian dari review kami. Semoga kalian suka videonya. Bye-bye guys. Bye, jangan lupa follow and subscribe. Ya, jangan lupa subscribe.